Coba dalam hati ente. Abi. Emang ini udah abi babi. Menurut saya ini sholat ini yang penting bersih aja kan. Iya. Bersih nih. Saya mandi dong itu nggak wudhu tapi langsung sholat. Iya, Mandi, iya. yang penting saya udah bersih. Iya. Langsung sholat. Ya. Ya. Next nih untuk pertanyaan lagi nih, ada nih. Ntar dulu mbak. Ini Lalu dulu. Mbak, disclaimer dulu, kita manggil lebih itu Abi sebenarnya. Abi. Iya, gak usah lanjut. Enggak bener, biar pada tahu kan tadi kenapa sih Bibi atau Iya, Bi gitu kan. Iya. Ini kita manggilnya Abi ya, maksudnya sebutan itu kepada guru kita gitu, kepada Abi, ustaz. bukan babi kan? Nah, coba dalam hati ente. Abi. Emang ini udah abi babi. Enggak kan kayak tadi puasa sampai agama lain Salut lah. salut lah. Heeh. Terus kan ada beberapa juga nih agama lain kayak ada yang mau nyoba gitu Iya. bareng. Iya. Itu tuh ada pahalanya atau Nah, udah ini pertanyaan bagus. Ya. Jadi di dalam fikih Islam itu disebutkan apa namanya, syarat untuk puasa Ramadan adalah orang yang beragama Muslim, beragama Islam. Itu. Tapi kalau dia menemenin, maaf ya silakan. Namanya toleransi ya bagus-bagus aja, Iya. nggak masalah. Ya alhamdulillah. Apalagi orang sekarang ada namanya yang IF itu ya, dia nggak makan apa? Intermittent fasting ya. Gak ada apa? Motor. Itu Inian ya sponsor. sponsor. FF kalau mau masuk. Oh, aduh. Ya, jadi kan ada orang kan mungkin semacam dulu ada, kalau nggak salah tuh Deddy Corbuzier sebelum beliau jadi mualaf itu sering puasa tuh. Nah, ya alhamdulillah mungkin ya Allah kasih hidayah dan sebagainya. Oh, iya. Ya itu jadi awalnya emang dari puasa tuh, puasa. Alhamdulillah tuh. Ada ya rasa kenikmatan puasa dan sebagainya. Ditambah mungkin ya alhamdulillah dapat hidayah Allah, dari hatinya semakin mantap untuk masuk ajaran agama Islam kan begitu. Artinya kalau mau puasa silakan, tapi kalau untuk kewajiban dan terkait pahala ya ini lagi-lagi urusan Allah ya. Ya, tapi kalau dalam fikih Islam syarat sah puasa adalah yang pertama adalah beragama Muslim. Nah, tapi kalau teman-teman non Muslim yang mau ikutan mau puasa, monggo silakan. Itu toleransi silakan. Tapi kalau untuk masalah syarat sahnya puasa adalah beragama Muslim. Untuk Begitu. pahalanya ya, Bi. Ya, betul. Yang penting Ya belum tahu juga itu pahalanya. Iya. Kan pahala itu tak tergambarkan karena itu urusan Allah untuk puasa. Begitu. nggak bisa kita hitung. Iya. Tapi Bi, kalau yang bahas tadi antara 3 mazhab nih, misalkan kita cuma tahu dari satu mazhab nih Bi, yang cuma 1 bulan. Iya. Yang Satu Maliki, bulan doang, Maliki. iya. Ya. Cuma kita di dalam kepala kita tuh nggak ada rasa keinginan tahuan, jadi nggak pengen tahu gitu Bi, sengaja Nggak mau belajar. sengaja Iya, gitu Bi, nggak mau nggak mau belajar. belajar Iya. gitu, biar nggak puasa. Nah itu gimana? Oh iya, itu ada niat biar nggak puasa. Artinya Ada gini, orang gitu. sebenarnya tugas kita itu adalah taklid itu adalah mengikuti. Jadi nggak ada, karena kita orang awam lah, mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Termasuk kalau mazhabul arba'ah yang diakui dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kan cuma 4 mazhab. Yang paling tertua dulu ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, yang paling muda yaitu mazhab Hambali. Nah, yang mayoritas itu ada di Saudi. Itu ya. nama-nama orang apa sih? Itu nama orang. Ya, Hanafi itu yaitu Abu Hanifah. Kemudian Maliki Imam Malik, kemudian Syafi'i Imam Syafi'i. Ya. Kemudian juga yang keempat Imam Ahmad bin Hambal. Tapi diambilnya Itu Hambalinya. ibarat kalau di sini kayak wali songo itu apa gimana? Kalau kayak Bukan lebih ke menentukan masalah istihad hukum. Ya, istihad hukum kan penting. Kan begini, mohon maaf, kan banyak ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim juga, yang bilang begini, kembali kepada Quran dan Sunnah, kan misalkan begitu. Tapi kalau kita telan mentah-mentah Quran dan Sunnah, padahal kapasitas keilmuan kita ini terbatas, bahaya. Bahaya. Dulu model, mohon maaf, ada orang yang ketika halnya menerjemahkan bahasa Quran itu, walaupun itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, tapi menerjemahkan kalimat-kalimat itu, ada kalimat peperangan, kemudian ada kebencian, macam-macam, itu bahaya. Sehingganya
ada terorisme tuh yang terjadi. Nah itu kita butuh sosok mujtahid. Tapi mujtahid ini bukan orang sembarangan. Ya, artinya orang yang benar-benar memiliki kapasitas keilmuan. Dan per hari ini, per zaman ini belum ada yang bisa mengikuti ijtihad dari 4 mazhab ini. Ya, maka itu penting. Maka mereka yang menerjemahkan bahasa Quran dan bahasa Sunnah gitu, maka ada ijma dan qiyas. Ijma ini berarti kesepakatan para ulama. Di dalamnya termasuk 4 mazhab. Kemudian qiyas. Qiyas itu hukum yang di dalam Quran dan Sunnah itu sebenarnya ya harus dikiaskan itu dianalogikan. Kayak semacam misalkan di zaman sekarang, yang zaman dulu nggak ada, apa tuh? Misalkan apa? Kalau zaman sekarang apa? Tahlilan. Bukan masalah tahlilan, misalkan zaman modern. Zaman modern misalkan penggunaan handphone, penggunaan kan gitu. Nah kan zaman dulu nggak ada kan gitu. Maka zaman kemudian ngaji lewat video, ngaji macam-macam. Nah itu kan harus diterjemahkan dan dianalogikan, dikiaskan. Maka produk-produk hukum itulah yang ada yang dikeluarkan oleh ulama. Dan sebenarnya kalau kita cukup menjadi muqallid itu orang yang bertaklid, orang yang ngikutin ulama. Udah tinggal kita baca kitab-kitab mereka, belajar dari guru-guru kita gitu. Jadi nggak perlu repot-repot sebenarnya kita udah terima matangnya. Begitu. Berarti kayak dia di dalam suatu negara analoginya di DPR nih ya. Ya udah lebih dari itu. Iya, lebih dari itu. Jadi ketentuan hukumnya itu kan berlaku selama-lamanya. Nah, ketika ada produk hukum yang mereka misalkan di 4 mazhab ya, ada apa misalkan tidak ada, ya nanti ada ulama-ulama kontemporer. Ya, sebagai macam begini. Masalah zakat profesi. Ya, zakat profesi ini kan sebenarnya harus diterjemahkan kalau di zaman sekarang ini kan kalau zakat itu sebenarnya kan ketentuannya untuk zakat mal ya. Kita bukan bicara zakat fitrah. Zakat mal itu kan ketentuannya harus yang namanya mencapai haul itu 1 tahun. Yang kedua nisab itu mencapai gramnya emas itu 85 gram 1 tahun. Andai kata misalkan ente punya harta dalam 1 tahun hitungannya hijriah, ente menghitung dari Muharram, maka di akhir tahun yaitu bulan Dzulqa'dah itu apa Zulhijjah ya, maka itu ente sudah masuk kategori wajib zakat mal misalkan kalau mencapai 85 gram emas. Kalau emas sekarang anggap kita gampang 3 juta lah. 3 kali 8 berapa tuh? 240 juta. Nah, 240 juta kan 3 juta dikali 85 gram emas, 240 juta lebih lah berarti. Ya hampir 300 ya. Ya, itu kan apa digaris? Kalau harta ente dalam 1 tahun tidak mencapai itu, maka ente tidak wajib zakat mal. Begitu. Nah, tapi kalau harta ente 85 gram, ya 80 gram sampai ke atas itu, maka wajib zakat mal. Tapi harus mencapai. Nah, Yusuf Qaradawi ya ulama Mesir, nah itu menerjemahkan ada kewajiban zakat profesi, zakat bulanan, karyawan-karyawan. Gaji. Nah, gaji dihitungnya tuh, diambil dari kalau nggak salah bruto, berarti tetap kotor misalkan, tetap 2,5% hitungannya. Kayak ente juga sama, misalkan ente tadi mencapai 85 gram, 2,5% tetap. Nah, zakat profesi itu diterjemahkan oleh Imam Yusuf Qaradawi, 2,5% itu bagi orang yang bekerja setiap bulan tuh, jadi ditarik-tarikin tiap bulan, tarik-tarikin. Nah, itu pun berlaku sebenarnya di sekarang ini di MUI, di BASA macamnya ada ketentuan zakat profesi. Nah, zakat profesi ini kan di zaman dahulu kan tidak diakui begitu. Karena yang syaratnya adalah harus mencapai haul dan mencapai nisab 85 gram emas. Begitu. Nah, adanya ketentuan begitu kan ada andil ulama. Ulama siapa? Kontemporer. Nah, dan itu diakui dulu. Nggak seujuk-ujuk misalkan saya menentukan suatu produk hukum, lalu saya menentukan, oh ini begini A, B, gitu. Oh maqali inna rahmatan lil alamin misalkan begitu. Ya nggak boleh diikuti. Begitu ya. Jadi kita berterima kasih ya kepada ulama-ulama dengan ada produk hukum dari mereka menerjemahkan Quran dan Sunnah menjadi ijtihad hukum dan kita tinggal menikmati hukum itu sendiri. Begitu. Alhamdulillah. Nggak, yang penting ada yang kalau mau misalkan kayak perihal sholat bisa ya bisa. Misalkan dari kalangan anak muda nih, khususnya ya kita anak-anak tongkrongan gitu, maksudnya yang sering pada ngumpul, kadang-kadang mau sholat tuh padahal ya dia mau, cuman kadang-kadang gara-gara
ya baju kita kotor nih Ya. gitu. Jadi ntar nggak sah lagi, jadi nggak sholat. Padahal mungkin bisa aja kan sebetulnya ya sholat aja, ntar mah yang nilai Allah gitu. Gini. Nah itu satu, bentar ada lagi, ada lagi. Enggak, anda mau ngeliat orang. Terus lanjut. Oh begitu. Iya, lanjut. Apa tadi ya? Iya udah. Oh iya. Terus sama ini, kalau sholat tuh bangun tidur. Ah. Karena itu saya pribadi lupa, misalkan kayak sholat subuh nih. Kebetulan dia dong lupa. Oh Kan iya. ya? Enggak. Bukan saya lupa ya Iya, terus. Iya jadi bangun tidur nih udah kesiangan subuhnya Bi. Nah, apakah itu langsung disegerakan aja sholat? Apa emang Bangunnya jam ya 8 udah gitu ya. emang Dia kesiangan itu jam berapa? Iya, iya. Gitu ya. Paham. Iya, jam Artinya 7, jam waktunya 8. udah habis lah. Iya, waktu. waktu Jam subuh 12 udah gitu habis. habis. Ataupun misalkan kayak Johor udah lewat Lewat. asar gitu, terus Iya. baru inget astagfirullahaladzim, iya belum Iya, sholat Johor tadi. Apakah ya udah kita sholat aja dan Iya. itu ya udah ntar Allah lah. Jadi begini, yang pertanyaan yang pertama masalah pakaian, ya memang begini. Kita harus yakini kotornya apa dulu. Kalau kotornya berbentuk najis, itu nggak boleh dipakai buat sholat. Gitu. Tapi sebisa mungkin tuh ente harus cari pakaian. Nah, cari pakaian. Tapi ini waktunya udah mau habis. Kemudian juga ukurannya tempatnya susah buat sholat atau tempat buat susah. Maka ada solusi sholat lihurmatil waktu. Dalam mazhab Syafi'i ya ini, sholat menghormati waktu. Artinya dengan pakaian seadanya, artinya mungkin ada pakaian najisnya. Kemudian juga dia tanpa wudu. Ya, nggak perlu wudu. Itu namanya sholat menghormati waktu. Nah, ini sholat menghormati waktu ini bisa dilakukan kalau kita terjebak macet nih. Misalkan nih, kita lagi di Jakarta nih. Ya, tapi ini jangan jadi kebiasaan juga ya. Berarti kita harus spare waktu nih. Kalau udah biasa tahu macet, nggak boleh kita. Ini mungkin kita baru first time kita kerja di Jakarta. Tiba-tiba kita berada di mobil umum. Misalkan Transjakarta macam-macam. Yang nggak bisa Nah, turun. yang nggak bisa turun, macet total. Maghrib kan mepet, nggak sampai sejam lah Iya. waktunya. Nah, itu bisa jadi solusi. Ente buru-buru aja dengan gerakan apa tanpa menghadap kiblat, dengan gerakan isyarat. Atau lagi ente duduk di Transjakarta, ente sholat. Nah, tapi tanpa wudhu, tanpa menghadap kiblat, itu sebagai menghormati waktu tok. Nah, ketika nanti ada tempat yang istilahnya buat sholat enak, ente lakukan. Kalau waktunya masih ada, silakan sholat maghrib dengan cara adaan. Artinya bukan kodok. Iya. Tapi kalau sholatnya habis waktunya, maka dengan cara kodok. Nah, itu. Jadi dengan pakaian seadanya. Jadi kita lihat dulu nih, zat kotornya apa nih? Kalau buat tanah apa, keringat apa, ya sah. Jangan jadi alasan. Yang dimaksud itu tadi masalah kencing, masalah itu. Kencing mah ya kita tahu makanya. Makanya kenapa? Nggak masalah. Ya enggak lah. Kalau keringetan anjing babi ya. Jadi, Kalau kotor-kotor blok-blok dikit mah ya nggak nggak apa-apa lah keringat, apalagi mungkin yang kerjanya naik motor apa keringat nggak masalah. Makanya tapi ini yang harus jadi di garis bawahi, tolong. Jadi cara kencingnya belajarlah. Ini khusus laki-laki. Ya jadi kadang-kadang ada anyang-anyangan tuh yang sisa-sisa bekas air kencing itu masih itu yang bikin najis. Makanya hindari lah teman-teman yang di sini apun yang teman-teman yang melihat tayangan ini, hindari kencing berdiri. Hindari. Sebisa mungkin cari tempat kencing bisa jongkok atau minimal duduk. Nah, itu karena kalau orang kencing berdiri sudah pasti pakaiannya kena najis. Pasti. Walaupun dia cebok. Cipratan. Udah nggak jamin kalau orang cebok juga. Tapi Tetap kita gini nih tadi. Nah, udah pasti najis itu. Hakul yakin. Dan dalam agama Islam nggak dikenal itu kencing berdiri. Sunnah Nabi, betul. Jongkok sunnah Nabi. Nah, kalau kita mendapati kadang-kadang ada WC duduk, kita masih bisa, masih bisa jongkok, cari yang jongkok aja. Atau kita kondisi jongkok lah, kadang-kadang kan ada gayung, ada keran, ada semprotan begitu silakan. Iya, jangan naik. Rusak lah. Pengalaman saya kalau misalnya kita udah biasa diri terus jongkok kan kenceng banget. Padahal nyiprat. Karena kencingnya itu Iya kenceng. paham. Makanya ente harus pinter. Celana ente buka semuanya. Iya. Nah, biar aman. Iya dong. Daripada ente dapat najis, ya begitu. Atau solusi keduanya, bawalah pakaian ganti. Masa sih jadi orang Islam belasan puluhan tahun nggak punya adab dengan cara buat sholat? Bawa kain lah atau celana ganti gitu. Tapi saran saya kencingnya harus perbaikin mulai dari sekarang nih teman-teman. Ya, dari kencing jangan berdiri. Berdiri itu udah pasti jelek. Jelek apa? Dari sini kita kencing. Kencing berjamaah ya. Jongkok. Iya. Yang kedua, jadi belum. Yang kedua tadi masalah
kodok sholat. Jadi misalkan ente kesiangan atau ada hal lain lah, ente lupa tuh. Nah, kalau kesalahan yang tidak disengaja, nah artinya ente bolehlah ente bukan santai ya, ente mungkin ya mandi dulu, ya jangan masak mie dulu kopi, gitu. Ente mandi dulu, bebersih dulu dan sebagainya. Artinya ente biar enak lah, biar fresh gitu. Langsung ente kerjakan kodoknya. Tapi kalau ukurannya karena kesengajaan, itu wajib disegerakan. Andai kata ente meninggal dunia dalam keadaan ente masih punya utang salat, masuk neraka ente. Oh iya, makanya janganlah dan sepele gitu. Kodok. Ya udah kodok nanti dikit-dikit ya. Nanya apa lu tadi? Bi, mohon maaf Bi, kalau misalkan tadi kan kalau kena najis celana. Iya. Tapi kalau misalkan pakaian dalamnya juga kena celana, Kena najis. Terus kita bawa sarung nih, Bi. Nah, terus di sarung itu langsung sarung, nggak pakai pakaian dalam lagi. Itu sholatnya gimana, Bi? Ya nggak apa-apa. Ya paling semuriwing doang. Iya, adem-adem ya, Bi. Adem doang. Ya, Ada cowok digigit cowok. Kalau cowok yuk langsung mati. Beracun. Awalnya Pak. Wah, cowok yang mau tahu gue. Jadi sudah dipastikan ya kalau diri itu emang Udah pasti. Terus Aku Bi, yakin. saya punya pengalaman pribadi saya ini mah ya, pas SMP ini mah. Jadi menurut saya ini sholat ini yang penting bersih aja kan, Iya. bersih nih. Saya mandi dong itu nggak wudhu tapi langsung sholat. Iya, Mandi, iya. yang penting saya udah bersih. Ya. Langsung sholat. Ya. Terus Lu- kenapa? Ya nggak Boleh sah. atau enggak ya? Ya nggak sah. Nggak saya. Ya harus dengan wudhu. Tapi kalau mandi wajib, Kenapa? tapi Kan kalau wudhu lagi. iya, kan Nah, udah jadi ada- mandi wajib itu sebelumnya berwudhu. Iya. Iya. Nah, kan begini tata cara mandi wajib ya. Kalau apa yang dilakukan oleh Nabi. Jadi beliau itu ya. Jadi pertama membersihkan bagian area yang ketika dipegang itu nanti najis. Jadi bersihkan nih bagian depan, bagian belakang. Tapi sudah berniat mandi hadas besar harus sudah berniat depan belakang. Nah, kemudian baru beliau berwudu. Nah, berwudu ya. Setelah berwudu beliau mengalirkan daripada air ya, air yang bersih tentunya, air yang memang tidak tercampur dengan najis macam-macam ya, dan juga jumlahnya memang lebih dari 2 kula ya, itu langsung beliau menggunakan air itu untuk mandi. Nah, selepas itu beliau tidak berwudu lagi. Nah, karena memang didahulukan tadi wudu dulu. Nah, sekarang ini orang nggak salah kaprah. Nabi selepas mandi nggak wudu. Nah, ini kan yang ketika membaca hadis yang dimana disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiallahu anha ya. Tapi kebiasaan Nabi SAW itu ya kayak begitu, mandi hadas besar langsung beliau melaksanakan sholat dan sebagainya. Tapi di balik itu sebenarnya Nabi sudah berwudu dulu gitu. Itu tata cara tadi mandi hadas besar itu tadi ya. Ya, sesuatu yang ketika dipegang langsung itu najis, membatalkan wudu, maka dibersihkan dulu tuh depan belakang, baru berwudu. Setelah itu mengalirkan. Nah, yang bagian itu tadi nggak usah dibasuh lagi, karena kalau dibasuh ya wudunya batal begitu, karena udah dibasuh dulu. Nah, itu artinya ini menjadi penjelasan. Jadi orang Nabi aja ketika setelah mandi langsung sholat. Nah, itu salah paham kan gitu. Tapi kalau pelafasannya tadi, Bi, misalkan tapi kita nggak pelafaz di mulut nih, Bi. Cuma sebelum masuk kamar mandi aja kita udah niat nih mau mandi wajib. Itu gimana, Bi? Kadang lupa. Nah, terus pas sudah ingat, sah kali gitu. Iya. Jadi malas ngulang baca niat ulang. Jadi niat itu sebenarnya udah ada gerakan. Ya, digerakkan yang selama tidak ada gangguan yang lain. Ya, selama tidak misalkan ini mau gabung dengan mandi apa gitu. Pokoknya kalau kita udah memasukkan kaki kita ke dalam kamar mandi, bukan hidupin keran atau shower macam-macam, itu udah dihitung sebagai niat mandi hadas besar. Yang kedua, mandi hadas besar itu nggak boleh pakai namanya sabun dulu atau sampo dulu. Dia harus murni air. Jadi harus murni air dulu tuh. Karena sabun dan juga sampo itu sunnah. Gitu. Jadi kalau kita mandi hadas besar nggak pakai sabun dia tetap sah. Tapi kalau kita ketika mandi awal nih, bahasan pertama itu kita pakai langsung sampo atau sabun, nggak sah. Nggak boleh bercampur dengan apapun selain air murni. Ya. Tapi tetap ya harus berniat ya. Kalaupun tadi kayak model kayak begitu ya artinya sudah berniat. Nggak benar puasa.
puasa juga kan begitu. Jadi ada ketentuan juga ketika orang melaksanakan sahur itu tandanya dia mau puasa. Andai kata dia lupa nih niat, tetap dia sah puasanya. Karena dia sahur berarti apa? Niat puasa. Gitu ya. Walaupun tetap ya harus ya dibarengi dengan lapal. Nah, untuk lapal itu dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah. Artinya tetap niat itu fil qalbi, dalam hati. Kayak semacam sholat nih. Kita mengucap usolli padal isyair barakat mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala. Nah, Allah, tapi ketika takbiratul ihram kita kosong, itu nggak sah sholat kita. Kosong dalam artian apa? Kosong dalam artian nggak ngomong apa-apa. Karena posisi niat itu saat takbiratul ihram. Sholat nih. Allah, saya niat sholat tuh. Nah, dalam Safinatun Najat 3 nih wajiban nih. Tapi tetap yang sunnahnya tetap lakuin ya. Yang fardunya 2 nih, yang rukunnya, rukun niat. Pertama, itu al-qasdu. Al-qasdu itu kalimat usolli atau bahasa Indonesia aku niat sholat. Yang kedua adalah at-ta'in. At-ta'in itu menentukan sholat. Nah, sholat apa nih? Apa sholat zuhur, asar, macam-macam. Yang ketiga al-fardiyah, keparduan. Misalkan ente cuma begini, Allah, saya niat sholat fardu zuhur akbar misalkan, sah sholatnya. Allah, saya niat sholat fardu asar, sah. Karena dapat mencakupi 3 tuh. Usolli, aku niat sholat. Yang kedua adalah at-ta'in, menentukan nama sholatnya. Ya, zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Yang ketiga adalah yaitu al-fardiyah, keparduan. Nah, tapi kalau mau berjamaah, ya harus niat juga jamaah. Saya niat sholat fardu zuhur berjamaah. Nah, terus bagaimana ya mustaqbil kiblati arba rakaatinnya kemudian lillahi ta'ala bagaimana? Itu adalah sunnah. Karena lillahi ta'ala udah pasti kita lillahi ta'ala. Emang sholat ke siapa kita? Kecuali kepada Allah. Kan begitu. Ini solusi kalau kita agak sulit untuk ngapal gitu. Jadi cukup 3. Allah, saya niat sholat fardu zuhur. Ya, kalau sendiri misalkan. Kalau berjamaah, saya niat sholat fardu zuhur. Menjadi makmum. Ya, tapi kalau memang bisa seluruhnya lebih bagus dapat pahala. Ya, jadi jangan sampai meremehkan sunnah juga. Gitu ya. Jadi tetap niat di hati ya. Terakhir nih, Bi, terakhir. Kan Ilham semalam lupa sholat isya. Iya. Di kodo kan? Langsung nih. Kodo. Kodonya gimana tuh, Bi? Kodo ntar. Niat kodo. Niatnya kodo berarti tetap 4 rakaat. Iya tetap dong. Masa mau diskon ente? Ya. Berarti sekarang masuk. Oh iya. Ya udah. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang barangkali mungkin banyak yang ditinggalkan sholatnya, kodo lah dikit-dikit. Iya. Jangan lihat jangan lihat wah sudah banyak banget, pelan-pelan aja. Misalkan begini contohnya biar enak ya. Habis sholat subuh kodok lagi nah subuh. Habis johor kodok lagi habis asar. Habis johor, habis asar kodok ntar habis asar. Jadi setiap sholat yang bentuknya adaan setelah itu nanti kodokan gitu. Kodok ingat tuh kebanyakan dari kecil. Dikira-kirakan aja dulu. Kan hitungannya ketika akil balik. Misalkan akil balik kita umur 15 tahun. Umur ente sekarang 20 tahun. Berarti 5 tahun ente ninggalin sholat. Misalkan nih sama sekali nggak sholat kita hitungannya ya. Nah, berarti kan satu hari ada 365 dikali 5. Udah, jumlah berapa? Bukan berarti sholat taubat gitu begitu enggak itu. Tetap harus laksanakan. Ada keseriusan dari ente. Nggak bisa digabung ya sama sholat wajib yang lain. Kecuali kalau orang yang baru masuk Islam, maka perkara dosanya udah dihapus. Tapi kalau kita ukurannya masih punya dosa, dianjurkan untuk berusaha untuk melakukan tambalan-tambalan ibadah yang pernah kita tinggalin. Termasuk puasa nih teman-teman. Nah, tambahan dikit nih ya. Jadi kalau puasa itu sebenarnya utang puasa itu misalkan begini, tahun kemarin ente masih punya utang. Kemudian nggak sempet nih, udah dikit lagi nih masuk puasa 2024 lah kita hitungnya. 2025 lah, 2025 masih punya utang. Nah, udah mau 2026 utang ente 7 hari. Maka ente nanti setelah puasa 2026 ente wajib kodo yang 2025. Andai 2026 nggak ada utang lah, 2025. 7 hari. Plus harus bidyah 1 mud. 1 mud itu kurang lebih kalau digenapkan 1 liter lah. 7 liter. Karena 1 hari 1 mud, 1 liter. Dikali 7 liter. 7 liter beras. 7 liter beras. Dikasih ke fakir miskin.
Andai kata 2027 sampai 7 hari yang 2025 itu masih punya utang, itu nambah lagi. Bukan 1 mut lagi, 2 mut 1 hari. Berarti 2 liter. 2 dikali 7, 14. Andai kata 2028, itu 2025 belum juga dibayar juga. Itu puasanya tetap 7 hari, tetap nggak nambah kalau puasa. Tapi untuk fidyahnya nambah. Berarti 3 dikali 2. Apa 3 dikali 7? Dikali 7 ya. 3 mut dikali 7 hari. Berarti 21 mut. Begitu ini teman-teman barangkali yang berniat benar-benar pengen hijrah. Pelan-pelan lah. Nah, berarti kalau nggak tahu, misalkan yang dari dulu zaman SMP yang sengaja gitu, kalau yang nggak tahu jumlah puasanya, tentuin mood itu gimana? Gini, berusaha aja dulu. Berusaha. Ente SMP tahun berapa? Macam-macam dan sebagainya. Hitung-hitung aja ya? Ya, hitung aja dulu. Nah, nanti baru dah ente keluarkan dikit-dikit. Oh, saya ingat sekian. Berarti kalau digenapin mood ini, berarti hitungan sekian. Begitu. Pelan-pelan aja. Kalau pengkalian yang tadi, tetap dihitung-hitung? Itu tetap dihitung. Oh, iya. Tetap dihitung. Berarti 1 tahun tuh 1 mood. Ya, gitu. kalau 2 tahun berarti 2 mood. Nah, 3 tahun 8 tahun 8 mood gitu, Bi. Oh, teman saya harus Teman saya. Berapa ratus liter kali Ya, makanya mau digantikan. iya, makanya bisa jadi kita hitung-hitung, kenapa sih hidup saya nggak tenang? Oh, berarti mungkin ada kesalahan yang kita ini. Emang betul, Allah Maha Pengampun. Tapi dalam fikih itu kan harus ada keseriusan. Harus ada keseriusan. Sebagaimana dulu kisahnya ada pembunuh berdarah dingin lah. Ya, kemudian dia membunuh 99 orang. Kemudian ada rahib yang ditanya, katanya, oh nggak bakal diampunin. Ya, kemudian dibunuhlah tuh si rahib sampai jadi 100. Lalu dia datang kepada seorang ulama besar, kata ulama itu, engkau pergilah ke area daerah Mekah. Ya, engkau bertobat di sana. Nah, sebelum dia nyampe area Mekah, ternyata dia sudah wafat duluan. Maka antara malaikat rahmat dan malaikat azab itu berselisih paham. Bingung. Ya, akhirnya ditentukanlah oleh Allah. Ya udah diukur seberapa jauh lah ya antara dia meninggalkan tempat maksiat, karena memang disuruh kata ulama, engkau pergi ke Mekah bertobat, engkau harus jauh ini area yang memang banyak orang maksiat. Kalau engkau niat tobat, ya ternyata diukur, ya ternyata bedanya kurang lebih 1 hasta itu kurang lebih 1 lengan ya, menuju Mekah. Maka itu bagian malaikat rahmat. Ya, artinya ada keseriusan dulu. Jadi jangan ribet kau, jangan. Allah kan Maha Pengampun. Jadi jangan bahasa anak-anak Gen Z macam-macam, Gen Alpha udah kan Allah Maha Pengampun. Nggak ada usahanya, usaha dulu gitu. Nanti urusan diampunin sama Allah, ya itu nanti kelihatan keseriusan ibadah kita. Begitu teman-teman. Begitu gengs. Siapa emang harus beras apa gimana sih? Karena sesuatu makanan yang dikonsumsi di negeri kita beras. Kalau andai kata di Arab ya gandum kan begitu. Minum kan butuh minum apa galon ngasih. Dan boleh sebenarnya makanan yang dikonsumsi dalam 1 hari itu. Bahkan ada yang ngegampangin begini, gampang hitungannya ya. Misalkan yang penting didistribusikan kepada fakir miskin. Misalkan 3 kali makan, orang umumnya 3 kali makan. 1 makan 20.000, 20 dikali 60.000. Ya berarti dikali 60.000 dikali 7 hari. Iya. Misalkan berarti jumlah uang itu 20.000. Iya, karena ya menentukan makan dia. Yang penting makan satu hari dia harus kenyang. Kalau takaran beras tadi 1 liter ya? Kurang lebih 1 liter. 1 mut itu kurang nggak boleh, tapi lebih boleh. Ya, sangat boleh. Kurangnya jangan. 1 liter sih udah dilebihin. Ya, karena kalau buat hitungan ini 0,7 liter sekian. Kan kita lebih hati-hati, lebih enak. Lebih baik. Apa kita mau ngasihnya telur 1 ini boleh? Jangan juga. Karena ketentuannya begitu. Harus sesuatu yang dikonsumsi. Tapi kalau di pelafasan kodo puasa sekalian sama niat apa? Niat puasa sunnah. Puasa Rajab ya. Puasa sunnah gitu, Bi. Boleh enggak, Bi? Jadi ukuran begini, ada ulama yang ini ada 2 pendapat ya. Ada ulama yang tidak mensahkan, jadi niat itu kalau kodo ya kodo. Wah, itu tersendiri. Ada ulama yang memperbolehkan untuk menggabung 2 niat. Nah, tapi memang amannya adalah udah niat kodok saja. Kalau kita lakukan kodok di bulan Rajab, otomatis akan mendapatkan pahala Rajab juga, tanpa harus kita berniat menggabungkan 2 niat. Tapi kalaupun ada orang yang menggabungkan, dan nggak masalah, itu pun ada dalilnya. Ya, tapi kalau ditanya saya pribadi, misalkan saya kodok dan sebagainya,
karena mungkin sakit macam-macam, ya itu kodok aja tok misalkan kita lakukan di bulan Rajab, ya itu sudah otomatis dapat pahala Rajab tanpa harus menyebutkan dalam hati. Oke. Begitu. Itu dia guys. Terima kasih. Iya, pembahasan produk kita dan intinya kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Betul. Dan jangan sungkan buat ngaji. Ya, ngaji di lingkungannya, nggak dengan ustadz-ustadznya, dengan ustazahnya, ya orang-orang memiliki ilmu agama yang mumpuni, ngaji bertanya. Dan yang buat mau tanya juga misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh di kolom komentar atau ya. WA Ya. atau di IG Ya. di ini TikTok kita ada. Jangan Ya, lupa kalau diikutin, nanti kita kasih link-linknya. Siap. Buat teman kita Jidang, bintang tamu ini Ya, kita Masya Allah. sama Ade Sunsuke alias Godul Godel. Makasih udah datang di episode Binatang tamu ya, makasih. Binatang tamu. Dia datang tamu.